ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, pecinta ilmu komunikasi Islam. Bersua kembali kita dengan kuliah komunikasi Islam. Hari ini kita akan belajar prinsip yang ke-11 dan 12 dari 14 prinsip ilmu komunikasi Islam. Prinsip yang ke-11 adalah selektivitas dan validitas. Sedangkan yang ke-12 adalah keseimbangan berita. Pendengar dan pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip selektivitas dan validitas serta keseimbangan berita ini merupakan prinsip ketiga dan keempat yang diambil dari konsep dasar bahwa komunikasi Islam bertujuan untuk menebar silm, kedamaian, kenyamanan. Itu di antara cara atau prinsip yang harus kita pegang agar kedamaian itu dan kenyamanan bisa dihadirkan adalah prinsip selektivitas dan validitas, serta prinsip keseimbangan berita. Pencinta ilmu komunikasi Islam, informasi secara umum karakteristiknya adalah hanya dua, sidik atau kadzib, benar atau bohong. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan itu dalam surah Ghafir ayat 28. Qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataquluna rajulan Qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Dan seorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, di sini, jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Jadi ketika ada orang datang, kemungkinan hanya ada dua yang terjadi. Dia datang membawa berita yang benar atau dia datang membawa berita yang tidak benar. Oleh sebab itu, karena tabiat dari sebuah informasi adalah seperti itu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertabayyun. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Teliti, tabayun dulu. Kenapa? Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Gara-gara tidak tabayun, sampaikan, maka akhirnya kita menyesal. Kenapa? Ketika sudah terlempar di publik, mau ditarik nggak bisa lagi. Akhirnya kita menyesal. Jadi tabayyun menjadi sangat penting bagi kita dalam prinsip berkomunikasi.
Secara umum tabayun artinya adalah ilmu, ya, yang diperoleh setelah menghadapi kesimpang siuran. Itu yang pertama. Tabayun itu berita banyak masuk kepada kita, lalu simpang siur nggak jelas yang mana, kita minta mana yang benar. Itu tabayun namanya. Kemudian ada istilah kembaran dari tabayun itu tasabbut. Tasabbut. Tasabbut adalah kehati-hatian dan permintaan kepastian akan kebenaran berita setelah menerimanya atau menyiarkannya. Minta kepastiannya, kehati-hatian dan permintaan kepastian. Jadi sebelum sampai kita menyampaikan lagi kepada orang, kita sudah memastikan bahwa apa yang sampai kepada kita adalah benar. Jadi tabayyun dan tasabbut secara umum artinya adalah tidak tergesa-gesa dan mencari kebenaran berita, serta tidak terburu-buru menukil atau menghukumi sesuatu berdasarkan berita itu sebelum mendapatkan keyakinan dan kebenarannya. Hari ini yang begitu banyak terjadi adalah begitu. Ketika kita dikirimi ya pesan lewat WhatsApp umpamanya, kita nggak tahu beritanya betul atau salah, langsung kita share kembali. Belum tabayun, dan inilah yang banyak membawa ya, malapetaka bagi kemanusiaan karena tidak tabayun ini. Pencinta ilmu komunikasi Islam, tabayun ini merupakan ciri kematangan akal dan berpikir seseorang. Menggambarkan kematangan kepribadian diantaranya adalah ketika dia mendengar sesuatu, dia tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa untuk menyatakan benci, menyatakan sayang, menyatakan suka kepada seseorang gara-gara berita yang baru masuk kepadanya sebelum dia klarifikasi, sebelum dia minta kepastian betul atau tidaknya hal seperti itu. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas bin Malik menyatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu bertenang itu adalah berasal dari Allah, dan terburu-buru itu bersumbernya dari setan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, contoh kita bisa saksikan, kita bisa baca dalam Al-Quran tentang tabayun. Ketika Nabi Sulaiman inspeksi pasukannya, dia lihat siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Ternyata di antara yang tidak hadir saat itu adalah burung hudhud. Ya. Dia lihat hudhud tidak datang dalam upacara tersebut dan tidak ada izinnya. Akhirnya Nabi Sulaiman mengancam, aku akan siksa hukum nih orang. Ya, ini burung. Kenapa? Ya, karena dia ya, tidak hadir dan tidak ada berita. Kenapa dia tidak hadir? Atau aku akan sembelih dia. Ternyata tidak lama burung hudhud itu datang, ya. Lalu dia membawa sebuah berita baru dari negeri Saba. Ya, ada seorang ratu yang menguasai negeri dan diberikan banyak hal di sana. Ya, diberikan banyak hal. Tapi Hudhud menginformasikan bahwa ratu ini dan kaumnya menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembah matahari. Nah, ternyata Nabi Sulaiman tidak mau menerima begitu saja informasi yang disampaikan oleh burung hudhud itu. Lalu beliau mengatakan, qala sananzur asadaqta am kunta minal kadzibin. Aku mau lihat dulu, kamu termasuk yang benar atau kamu bohong. Lalu akhirnya Nabi Sulaiman tes ya dengan perintah izhab bi kitabi hadza. Ayo bawa suratku ini ya, fa'alqih ilaihim, lemparkan ke mereka. Tsumma tawalla anhum, kemudian kamu balik, pulang. Ya, kamu pulang. Fanzur madza yarji'un. Lalu nanti apa yang akan reaksi dari mereka itu. Jadi Nabi Sulaiman tidak mau untuk menerima begitu saja informasi dari burung hudhud, tapi
ingin mengetahui terlebih dahulu apakah benar yang disampaikan oleh Hudhud itu dengan cara diberikan surat untuk ratu sana dan kerajaan mereka, lalu nanti apa reaksinya, baru Nabi Sulaiman percaya atau tidak dengan berita dari Hudhud tersebut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, tabayun ini merupakan penyelamat dari fitnah. Luar biasa. Jadi prinsip ini luar biasa mendatangkan kenyamanan orang. Ya, karena kalau semua berita kita respon, luar biasa bahayanya. Ya. Jadi berita ada yang kadang-kadang benar, tetapi tidak layak untuk dikonsumsi atau tidak layak untuk disebarkan kembali. Itu juga harus kita seleksi. Nah, kita tabayun dulu benar atau tidak. Jadi ini semua selektivitas, ya, ini sangat-sangat penting menjadi prinsip kita di dalam berkomunikasi. Kemudian tabayun ini juga merupakan penyelamat keluarga dari keterpecahan. Bayangkan kalau semua informasi masuk tentang suami, istri, ada orang yang tidak suka, dia kirim sesuatu ya ke HP masing-masing pasangan. Lalu dia langsung ya berdasarkan kiriman itu dia langsung marah, dia langsung menuduh suami atau istrinya, pecahlah itu keluarga. Itu bisa terjadi gara-gara informasi yang kadang-kadang tak bertanggung jawab yang dikirim oleh orang iseng atau dikirim oleh orang-orang yang sengaja ingin merusak hubungan rumah tangga dari seseorang. Begitu juga tabayun bisa menjadi penyelamat masyarakat dari kegaduhan. Kalau ada orang datang ingin menyebar fitnah di situ, lalu ada yang manas-manasin seseorang yang memang tidak suka dengan orang lain, dibawakan berita bahwa si fulan itu akan melakukan sesuatu terhadap orang tersebut, lalu informasi itu langsung dimakan begitu saja, muncullah kebencian terhadap orang yang diberitakan tersebut, hanya orang tersebut bisa bermusuhan antara satu orang dengan orang lain. Luar biasa, tabayun ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita. Ada beberapa prinsip ya agar selektivitas ini bisa terwujud. Ada beberapa langkah-langkah ya kita perlu bagaimana cara supaya kita bisa selektif dalam menerima berita. Yang pertama, kedepankan husnuzon. Kedepankan husnuzon. Jadi kalau ada datang berita macam-macam, jangan langsung dimakan bahwa oh benar ya. Ya, langsung mengatakan benar, oh ada apa kok dengan orang, enggak aku sangka kok seperti ini. Jangan seperti itu, husnuzon dulu. Yang kedua, meminta bukti sebelum tuduhan dan isu diterima itu. Jadi kalau ada orang datang ya, membawa berita, kita perlu dan punya hak untuk mana buktinya, kita minta bukti bahwa apakah berita yang disampaikan itu benar atau tidak. Kemudian ini diantara langkah-langkah yang penting ya, Yang ketiga, tidak menceritakan kembali semua yang didengar. Ini juga berbahaya ini. Makanya tadi sebelumnya kita sudah punya prinsip 2 telinga 1 mulut. Jangan semua 2 telinga 2 mulut gitu. Menceritakan semua yang diberitakan. Rasulullah sampai menyatakan kafa bil mar'i isman an yuhaddits bikulli ma sami'. Cukuplah dosa bagi seseorang untuk menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi itu juga prinsip ya atau langkah-langkah supaya kita bisa selektif. Jangan ceritakan semua yang kita dapat. Yang keempat, kembalikan kepada ahlinya. Kalau kita nggak tahu tentang hal itu, ya berita masuk ke kita nggak tahu kenapa sebabnya hal itu terjadi, ya udahlah, kita nggak usah banyak komentar, diam lebih baik dan kita minta pendapat ahlinya kenapa hal itu terjadi kalau itu terjadi. Jadi kembalikan kepada yang ahlinya. Yang kelima, berpikir kepada dampak ke depan. Jadi sebelum kita ngomongkan lagi nih, kalau ada orang yang ngomong kepada kita tentang seseorang, dan ternyata yang kita dengar itu tidak betul, lalu kita sudah sampaikan ke orang, menyesal kita, bukan sekedar hari ini ya rusaknya hubungan kita dengan orang tersebut,
bisa sepanjang hayat dia tidak ridho dengan kita, dia merasa dizolimi, nama rusak, nama baiknya dirusak, bahkan mungkin pada hari kiamat pun dia akan tuntut kita. Nauzubillah. Jadi sebelum kita menyampaikan kembali apa yang kita dengar, seleksi dulu. Kalau memang itu benar, kita pastikan dulu bermanfaat atau tidak kita untuk sampaikan kembali, layak atau tidak kita untuk menyampaikannya kembali. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi ini prinsip penting sekali ya, karena orang yang cerdas adalah orang yang mampu memilah-milah informasi dan hanya mengambil yang terbaik dari informasi yang diterimanya. Sekali lagi, orang yang cerdas adalah orang yang mampu memilah-milah informasi dan hanya mengambil yang terbaik dari informasi yang diterimanya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 18. Pencinta ilmu komunikasi Islam, selanjutnya ya, prinsip tabayun dan selektivitas dan validitas ini harus dilanjutkan dengan prinsip keseimbangan berita. Prinsip keseimbangan berita. Jadi teknis setelah kita mendapatkan berita tentang seseorang, ya, ini kita kita terima. Tapi supaya informasi ini kita tahu kenapa ini bisa terjadi, kita perlu untuk mendapatkan berita dari pihak lain, terutama kepada pihak yang dibicarakan. Jadi objek yang dibicarakan. Kita minta berita dengan mereka, betul nggak berita ini? Atau setelah itu kenapa dan apa motif dari informasi dari perbuatan tersebut. Nah, untuk mengetahui secara persis apa penyebab sebuah perbuatan dilakukan, ya, seorang penulis berita terutama tidak boleh hanya mengambil dari orang lain, tetapi harus mengambil berita dari pelakunya agar beritanya menjadi seimbang. Nah, dalam istilah kewartawanan jurnalistik biasanya disebut dengan cover both side, ya, dengan cover both side, ya, artinya harus ada perlakuan adil terhadap semua pihak. Ini dapat berita dari sini, tapi kita harus juga mendapatkan sumber berita dari orang lain sehingga pemberitaan itu menjadi berimbang. Nah, dua prinsip ini, selektivitas dan validitas ditambah dengan keseimbangan berita, juga menjadi prinsip untuk apa? Untuk membuktikan dan mewujudkan bahwa memang komunikasi Islam itu bertujuan untuk menebar sil kedamaian, kenyamanan bagi orang, sehingga orang tidak tertuduh rusak namanya gara-gara tidak memegang prinsip ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam hidup kita ketika berkomunikasi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.